speak up Bang, soal hak cipta ini. Nah, sebagai abang pandangannya gimana Bang? Ya nggak apa-apa, karena memang tujuan saya ketika memberikan advokasi, kemudian memberikan edukasi kepada teman-teman pencipta yang bercurhat ke saya tentang pelanggaran hak cipta itu, sampai ada beberapa upaya hukum yang kami lakukan. Sebenarnya banyak upaya hukum yang kami lakukan. Kami jangan sebut lah. Tapi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak pihak. Ketika kami somasi, ketika kami tegur, mereka lebih memilih untuk bernegosiasi dengan kami dan mengakui kesalahannya, sehingga semua masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus sampai di persidangan. Nah, tapi ada juga orang yang seperti yang tadi saya katakan, menganggap ini masalah kecil dan masalah biasa, seperti Agnesmo, maka sampai kepada gugatan. Nah, dan akhirnya meledaklah masalah hak cipta ini, sehingga menjadi bahan pembicaraan, bahan podcast, bahan negosiasi. Wah, banyak sekali ini. Padahal dulu nggak ada yang melihat dan nggak ada yang melirik. Ya, hanya saya yang meliriknya kan gitu kan, secara hukum praktisi saya meliriknya. Nah, tapi sekarang ini menjadi suatu hal yang menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk memperjuangkan hak cipta. Tapi paling tidak saya telah berhasil untuk membuat orang mau memahami undang-undang hak cipta, mau memahami hak daripada pencipta, dan tentu lebih dalam lagi mempelajari undang-undang hak cipta tahun nomor 28 tahun 2015. Jadi memang akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian tidak ada pertemuan antara para penyanyi dengan pencipta ini maka akan terus seperti ini. Nah, kemarin itu sudah ada sih niatan dari teman-teman komposer untuk mengundang teman-teman dari penyanyi. Tapi kan teman-teman penyanyi kan tidak mau nih ketemu, alergi. Padahal enggak ketemu, udah dicari satu kesepakatan bagaimana caranya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, karena nggak ada masalah, nggak ada jalan keluarnya kalau kita mau mencarinya bersama-sama. Tapi kalau kita merasa bahwa kita kebal hukum, kita merasa bahwa sebagai performer itu kita tidak bisa disentuh ketika membawakan ciptaan orang lain secara komersil, itu nggak boleh diapa-apain, kan begitu ya. Ini akan jadi seperti ini karena undang-undangnya tidak bilang demikian, gitu loh. Oke, terima kasih Bang.